warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ard bi qudratihi. Assalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit tayyibin at-tahirin wassallim wa'addim ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa hal ya ikhwanal muslimin? Sejenak kita akan membahas masalah hati. Sekilas mungkin terlintas dalam pikiran, masalah hati adalah masalah cinta, perasaan terhadap ikhwan maupun akhwat. Semua itu benar, namun ketika kita terlalu fokus terhadap masalah ini, kita mengabaikan hal yang jauh lebih penting dari masalah cinta dan perasaan. Sejatinya, di hati manusia ada dua bagian. Yang pertama, hati lahmani. Hati ini Allah ciptakan yang berfungsi untuk menetralisir racun dalam hati kita. Yang kedua, hati latifah rabbaniyah. Di hati latifah rabbaniyah lah semua emosi kita, keinginan kita, nafsu kita akan berbolak-balik. Sehingga hati latifah rabbaniyah ini Allah sebutkan dengan kata-kata al-qalbu, yang berarti berbolak-balik. Maka tidak sekali Allah menyebutkan al-qalbu dalam Al-Quran. Seperti contoh dalam surah Al-Ahzab ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Yang kedua, surah Al-Mulk ayat 13. Innahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Betapa salahnya kita saat ini yang terlalu perhatian terhadap penampilan, terhadap fashion kita, wajah kita, skincare berjuta-juta habis demi membersihkan muka. Namun apa? Pusat perhatian Allah kita abaikan. Pusat perhatian Allah kita tidak peduli. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa absyarikum. Dalam membalas amal manusia, Allah tidak melihat kepada wajah kita, tidak melihat kepada tubuh kita, melainkan innama yanduru ila qulubikum. Allah hanya melihat kepada isi hati kita, apa yang kita niatkan sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Di hati ada 5 perkara yang tidak dimiliki oleh anggota tubuh lainnya. Yang pertama, musuh yang sangar. Musuh hati adalah syaitan. Yang kedua, hati terlalu lelah, sibuk. Mengapa? Karena di dalam hatilah akal dan hawa beserta bala tentaranya bertempur. Yang ketiga, tantangan yang diterima oleh hati begitu sulit, begitu berat. Seandainya kita ibaratkan bagaikan busur yang menusuk ke dalam hati. Yang keempat, hati sangat mudah terserang penyakit seperti hasad, dengki, takabur, hubud dunia, ujub, merasa dirinya lah yang paling hebat. Yang kelima, ketika hati sangat mudah terserang oleh penyakit, maka dalam mengobatinya pun hati sangat sulit untuk diobati. Mengapa? Karena hati adalah sesuatu yang gaib. Hati tidak bisa kita lihat. Dan penyakit yang menimpa hati pun begitu halus. Bahkan kadangkala kita tidak bisa membandingkan apakah hati kita sudah terserang penyakit ataupun sehat-sehat saja. Maka di sini hati yang mengontrol segalanya. Hati bagaikan raja bagi para rakyatnya. Seandainya rajanya istiqamah pada kebaikan, maka rakyatnya akan istiqamah pula pada kebaikan. Seperti sabda Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila hati ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita juga akan baik. Apabila hati ini buruk, hati ini rusak, maka jangan tanyakan lagi, anggota tubuh kita juga akan rusak. Maka dari itu, wahai ikhwan dan muslimin, mari kita tingkatkan pembersihan hati. Mulai dari niat karena Allah, baik sangka terhadap sesama manusia, ma'rifatullah,
yaitu kita mengenal Allah lebih dalam. Jadi wahai ikhwanal muslimin, mari bersama kita mengubah diri kita jadi yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Maka terlebih dahulu kita punya keinginan, kita punya niat untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena di saat kita mau mengubah diri kita menjadi yang lebih baik, di sanalah pertolongan Allah datang bertubi-tubi. Maka jangan takut untuk berubah. Baiklah wahai saudaraku, mungkin cukup di sini syarahan singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.